Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau tutorial atau ngasih tahu cara bikin gepuk daging sapi ala Sundanis Food. Apa aja sih nih yang harus kita siapkan bahannya? Yang pasti dong ya, ini daging sapinya nih setengah kilogram aja. Ini udah habis dari freezer ya. Nah, daging sapi setengah kilogram, apa aja nih bahan-bahannya untuk memasaknya? Yang pertama yaitu ketumbar 2 sendok makan. Ini ketumbarnya udah disangrai ya teman-teman. Kemudian ini garam secukupnya. Terus kemudian ini bawang merah sebanyak 7 buah. Dan ini bawang putihnya 5 buah aja, lengkuas kurang lebih 25 gram. Ini kemirinya udah dapat nyangrai juga ya, kurang lebih 5. Kita ulek. Nah, kita hitung 5 kesinikan ya. Nah, kemudian buah pala, aku sih di sini buah palanya setengah aja. Ini sedikit gula merah. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah memisahkan mana bumbu yang harus diulek, mana yang enggak. Nah, di sini bumbu yang diulek adalah ketumbar, garam secukupnya, kemiri 5 buah tadi, kemudian lengkuas sebanyak kurang lebih 25 gram tadi, kemudian bawang putih sebanyak 5 buah, mohon maaf, bawang putih sebanyak 7. Iya bener 5 buah, bawang merah 7 buah. Mohon maaf ya, aku nggak konsentrasi nih. Nah, oke deh kalau gitu. Yang pertama kali harus kita lakukan setelah memilah-milah bahan yang akan diulek atau dihaluskan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah merebus daging terlebih dahulu. Ini udah dapat nyuci ya, tinggal direbus. Nah, sekali merebus nanti airnya dibuang. Ketika rebusan kedua kalinya, daging tersebut direbus dengan setengah buah pala ini berikut bumbu yang sudah diulek. Nah, seperti itu. Yuk kita ikuti sampai selesai tutorial membuat gepuk Sundanis Food ala aku. Jangan lupa ya, ini santannya untuk nanti sebagai penyedap ya, ketika daging rebusan keduanya siap untuk diolah. Oke deh, sekarang kita rebus dulu daging tahap pertama. Oh ya, jangan lupa juga ya, bahan-bahannya semua harus dicuci dengan bersih ya teman-teman. Seperti bawang merah 7 buah dan bawang putih 5 buah ini harus dicuci sampai bersih. Buah pala dan lengkuasnya juga dicuci sampai bersih. Oke deh, yuk kita rebus terlebih dahulu dagingnya. Rebusan pertama. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah siapkan ini rebusan airnya ya. Ini udah aku isi air. Nah, dagingnya ini kita rebus terlebih dahulu. Ini udah dapat nyuci tapi masih berdarah ya guys. Oke deh, nggak apa-apa, kita rebus aja dulu. Nah, kurang lebih selama 5 menit kita rebus dulu. Nanti rebusan yang pertama ini airnya kita buang ya. Oke deh, kita tunggu sampai 5 menit ya guys. Rebus dulu. Sambil nungguin rebusan pertama, daripada diem, kita ngulek dulu bumbu halusnya yuk. Nah, sekarang tahap pengulekan bumbu halus. Nah, untuk memudahkan pengulekannya, kita lengkuasnya ini dipotong dulu kecil-kecil seperti ini ya. Yang pertama kali kita ulek adalah ketumbar, kemiri, garam, dan lengkuas. Untuk bawang merah dan bawang putihnya nanti menyusulnya. Kalau ini mah nanti enggak diulek kok, cuman untuk rebusan daging aja. Oke deh teman-teman, sebetulnya ini tuh bisa nguleknya pakai blender, tapi kalau aku sih orang yang suka akan perjuangan, karena hidup adalah perjuangan, life is struggle. Oke deh, jadi untuk memasak yang lebih enak dan nikmat, ternyata lebih enak hasil ulekan. Mari kita ulek terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enak ya gepuknya. Agar tidak licin, yang pertama kali kita ulek adalah ketumbar dan garam terlebih dahulu.
seperti ini. Jika sudah agak halus ketumbar yang udah dapat nyangkrainya, kita ulekin deh kemiri yang dapat nyangrai juga agar tidak licin. Jadi aku sih lebih sukanya kalau ngulek itu bahan-bahannya nggak licin dulu. Yang pertama kali aku ulek, baru terakhir nanti bawang deh yang licin-licin. Nah ini kayak gini. Tadi garamnya secukupnya aja ya. Ini udah agak lembut, mari kita haluskan lengkuasnya teman-teman. Boleh ditumbuk terlebih dahulu ya untuk memudahkan nguleknya. Memudahkan proses penghalusan. Ditumbuk seperti ini terlebih dahulu boleh. Ini tuh daripada diem nungguin daging rebusan pertama, jadi mending kita ngulek aja ya. Satu lagi, nggak ding, 3 lagi. Wangi banget. Nah, kalau udah ditumbuk, baru deh kita haluskan. Nah, seperti ini. Ini harus diulek sampai benar-benar lembut ya teman-teman. Nah kalau sudah lembut seperti ini nih, yang tadi ketumbar, kemiri, sama lengkuas, baru deh kita kasih bawang merah 7 buah dan bawang putih 5 buah teh ya. Oke deh, sekarang kita tinggal ulek deh bawang merah dan bawang putihnya. Kalau aku sih lebih suka ngulek bawang putih terlebih dahulu karena nggak terlalu licin kalau bawang putih. Nah ini diulek sampai halus ya teman-teman. Kalau udah terkondisikan nih anteng kayak gini, nggak loncat-loncat, baru deh kita tumbuk yang bawang merah terlebih dahulu juga nih. Nanti habis ditumbuk ini baru deh dihaluskan. Hati-hati ya kalau bawang merah ini licin banget nih, suka loncat-loncat, makanya aku tumbuk gini dulu. Nah ini bawang merah dan bawang putih kita tumbuk seperti ini. Satu lagi, awas hati-hati takut loncat. Nah sudah terkondisikan teman-teman, insya Allah nggak akan loncat-loncat. So kita ulek sampai halus. Nah seperti ini. Semangat ngulek sampai halus. Nah sepertinya ini udah mulai halus ya teman-teman. Kalau udah halus, ayo deh kita sangrai. Ini tunggu sampai halus dulu, sampai halus banget biar enak dan nikmat. Minum dah. Nah kalau mohon maaf ya teman-teman,
Ada noise anak aku lagi minum tuh. Oke deh, kalau udah halus banget, kita intip dulu yuk. Yang tadi daging rebusan pertama kita buang dulu airnya. Nah, untuk ulekan ini nanti kita diemin dulu sebentar ya. Nah, ini rebusan air pertama kita buang ya. Nah, kalau rebusan air yang pertama udah dibuang, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memotong dagingnya tipis-tipis. Setelah dipotong tipis-tipis, kita geprek deh pakai cobek. Nah, tadi kan langkah pertama rebus daging, langkah yang kedua adalah memotong daging, langkah ketiga adalah menumbuk atau menggeprek daging pakai cobek. Nah, kalau udah dipotong-potong, kita tumbuk ya seperti ini sampai lebar-lebar kayak gini. Udah ditumbuk semua. Kalau udah ditumbuk semua, kita nyalain deh kompornya. Kita tumis bumbu halusnya, kemudian rebus hasil tumbukan daging yang ini. Nah, sekarang kita proses perebusan, tapi sebelum direbus, kita tumis terlebih dahulu ya bumbu yang tadi kita ulek halusnya. Nah, kita kasih minyak dulu sedikit aja. Kalau udah dikasih minyak sedikit, kurang ya. Nah, dah. Kalau udah dikasih minyak kayak gini, kita masukin deh bumbu halus yang tadi kita ulek tadi ya, hasil ulekan tadi. Aduh, mohon maaf aku balelol. Nah, jika sudah tercium harumnya, kita kasih deh air. Airnya kurang lebih 3 gelas aja ya. Udah harum, kita kasih air kurang lebih 3 gelas. Nah, kita aduk dulu tadi bumbunya ya yang udah kita tumis. Kemudian jika setelah bumbu halus masuk semua ke dalam air ini, kita masukin deh buah pala setengah butir saja. Nah, ini kelihatan kan ya, setengah butir aja masukin. Kenapa dimasukin buah pala setengah butir? Untuk menghilangkan bau aroma daging sapinya. Oke, kalau ini udah masuk semua bumbunya, kita masukin deh daging sapinya. Ini aku udah cuci tangan ya. Nah, ini hasil geprekannya. Oke deh, karena aku udah cuci tangan, jadi aku masukinnya pakai tangan aja ya guys. Nah, ini juga sama, kita masukin lumayan banyak nih guys. Nih, masukin juga. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu ya sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini nih, kita masukin deh santannya. Ini kurang lebih 200 gram ya. Sekarang kita masukin deh santannya. Ini sama ya, santannya juga dari freezer, jadi agak menggumpal. Kalau santannya udah masuk, kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian tidak lupa juga kita beri gula merah kecil sebesar ini aja, masukin. Nah, jangan lupa juga pakai masako rasa sapi. Ini masako rasa sapinya kita tuangin. Udah dibuka ya masakonya. Nah, kalau masakonya udah masuk, gula udah masuk, santan udah masuk, tunggu deh sampai airnya agak airnya jadi sedikit gitu ya, baru kita angkat. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih lagi dan airnya sedikit
Nah, tadi aku udah nyobain, ternyata masakonya kurang. Jadi aku tambah lagi satu lagi ya, biar makin mantap dan nikmat. Kita tambahin deh masakonya satu lagi, masako rasa daging sapi. Nah, ini ya masakonya kita masukin lagi nih, masako yang kedua, biar mantap. Kalau udah dimasukin, kita aduk lagi deh, terus dicobain kurang apa. Nanti kalau kurang bumbu lagi kita masukin lagi ya. Nah, kita aduk seperti ini. Kita cobain dulu ya guys. Nah, kita kasih garam lagi setengah sendok makan aja. Aduk rata. Tadi kan udah ya pakai gula merah, tapi karena aku orang Sunda, jadi aku tetap tambahin gula putih kurang lebih 1 sendok makan juga. Kita aduk lagi dan mari kita coba lagi ya. Bumbunya udah enak nih guys. Kalau bumbunya udah enak kayak gini, udah dicobain dan udah enak, sekarang tinggal tunggu sampai airnya sedikit ya. Tunggu sampai airnya berkurang, sampai benar-benar sedikit banget, baru kita matikan deh kompornya. Nah, kalau airnya udah sedikit kayak gini nih dan bumbunya meresap, kita matikan kompornya, lalu siapin deh penggorengannya. Nah, kalau udah tadi kan udah airnya udah mohon maaf, airnya kan udah ini ya, udah nggak ada airan. Gepuknya sekarang tinggal tahap penggorengan. Nah, sekarang tahap penggorengan guys. Kalau misalkan ya ini udah berubah warna kecoklatan, kita balikin ya. Pakai apinya api sedang aja ya guys. Nah, kalau udah agak kecoklatan, kita balikin pakai api sedang aja ya, jangan terlalu besar apinya. Nah, kalau kecoklatannya udah semuanya rata, kita angkat deh dan tiriskan. Tada, ini dia gepuk Sunda ala aku udah jadi. Semoga bermanfaat ya teman-teman resepnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mencoba.